Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Umi Akmal. Ini saya mau sharing tentang kejadian tahun 2015 ya, dimana ketika seorang mahasiswa ketika menghadapi skripsi itu rasanya tekannya luar biasa. Cuma saya di sini saya tidak akan menceritakan tentang tegangnya, tapi saya akan menceritakan bagaimana cara meluluhkan hubungan kita dengan pembimbing, dengan dosennya, bagaimana cara kita mendapatkan ridhonya Allah, kemudahan, kelancaran rezeki. Tidak perlu istilahnya kita itu seperti halnya yang saya tahu ya. Saya tidak mau mengomentari soal itu sih, cuma saya mau ngasih tahu begitu. Banyak ritual-ritual yang aneh menurut saya yang saya lihat ya. Ketika nemu skripsi nih, malah banyak datang ke kiai minta air terus dikasih ke dosennya, dan itu real terjadi kayak gitu. Cuman saya mau ngasih tahu kayak gitu untuk buat teman-teman yang sedang skripsi. Pertama yaitu perbaiki sholatnya. Kedua, setiap 5 waktu usahakan itu semua dosen, termasuk dosen yang membimbing atau yang berkaitan langsung dengan dirinya, itu dikirimin Al-Fatihah, didoai. Insya Allah itu dosen akan memberikan kemudahan, bahkan mungkin bisa membantu. Kalau saya sendiri itu dosen saya, dia masih ngasih bukunya suruh fotokopi, bahkan kadang dipinjamkan. Jujur saya itu melakukan itu cuman 2 bulan berkurung di tempat saya sendiri. Jadi berkurung, gak keluar-keluar, diajak nonton ke Surabaya, diajak apalah santuy-santuy lah, gak pernah saya ikut kayak gitu. Saya benar-benar fokus mengerjain itu. Selama 2 bulan saya gak keluar-keluar. Saya cuma keluar ke kampus itu hanya apa itu ya, hanya kayak bayar soal ada urusan yang harus dibayar di administrasi kampus kayak gitu. Hanya itu saja ya gitu. Jadi saya tuh tulis. Jadi saya tulis nih 3,5 tahun kayak gitu. Nah di situ saya liatin terus setiap hari setiap saya lewat ya gitu, saya istighfar ya gitu. Bahkan saya di ritual itu seharian saya istighfar kayak gitu. Mungkin cuma ke kamar mandi saja, dan saya itu saking mau ngerjain cepat selesai, saya itu cuma berhenti makan dan sholat saja, itu saya ngerjain ya. Di saat itu juga saya juga gak semulus yang mereka bayangkan ya. Jadi saya juga butuh uang untuk yang namanya fotokopi gitu. Di situ saya waktu itu masih ikut kayak macam orang usaha MLM gitu, jual-jualan kayak gitu-gitu. Jadi dari keuntungannya itu lumayan, bisa dapat 100, 200, 300 itu kan bisa buat fotokopi kayak gitu. Karena saya kan tipe orang pemalu tuh, minta uang sama orang tua kayak gitu. Jadi saya berangkatnya tuh malam kalau cari uang. Sore itu sampai malam baru pulang kayak gitu, nanti bawa makanan buat teman-teman kayak gitu-gitu. Terus kadang ada teman juga yang buka usaha kayak nugget kayak gitu. Nah saya juga ikut bantu di situ. Alhamdulillah sih dapat 600.000, lumayan buat bantu-bantu soal skripsi kayak gitu. Nah tips buat teman-teman, kalau saya sih pengalaman saya pribadi. Jadi selama 5 waktu itu kita selalu tepat waktu sholatnya, terus ditambah juga dengan duha juga kayak gitu. Terus kita jangan lepas dengan yasin selama 5 waktu kayak gitu. Jadi setiap 5 waktu yasin. Kalau tidak bisa maghrib atau subuh tuh yasinan terus kayak gitu. Terus Al-Fatihah itu always 5 waktu jangan dilepas, karena kita selalu mengirimin Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Sebenarnya sih bukan pada waktu saya cuma skripsi ngirimin Al-Fatihah, sampai detik ini saya selalu mengirimin mereka semua kayak gitu. Dosen-dosen saya, guru-guru saya yang sudah ngaji, guru-guru guru-guru sekolah dan semuanya lah. Karena kan mendoakan orang lain, insya Allah orang itu feedbacknya ke kita sendiri kayak gitu. Dari situ saya tuh merasa dimudahkan kayak gitu. Dimudahkan segalanya, termasuk urusan fotokopian, termasuk urusan bimbingan, termasuk saya pernah putus asa saking
pas besoknya mau tinggal berapa hari mau sidang, itu dosen mengoreksi dari awal sampai akhir, padahal kemarin kan sudah bimbingan, kenapa tiba-tiba semuanya hampir 50% salah, harus direvisi ulang. Disitu saya down. Hampir saya udahlah, kalau bukan tahun ini ya udahlah 4 tahun, nggak mungkin 3,5 kayak gitu. Dari situ saya memang putus asa, tapi tetap saya melakukan. Jadi udah pasrah, istilahnya udah pasrah. Jadi saya sholat duha, udah saya ngerjain kayak gitu. Dan dari situ juga saya sadar kalau bahwa untuk mengerjakan sesuatu, otak kita ini bisa berkembang, bisa menghasilkan ide-ide itu pada jam subuh sampai jam 9 pagi. Dari situ, jadi saya pernah menghasil sampai 20 lembar hanya hasil dari ide dari kepala saya sendiri, ya tentunya dengan beberapa referensi buku kayak gitu. Dan saya tuh bersyukur sekali gitu, rata-rata saya tuh pakainya tuh buku karena lumayan hemat. Gak perlu internet, maklum gitu. Dari situ, jadi untuk kalian yang sedang menghadapi skripsi, gak usah bingung. Satu, intinya sholatnya 5 waktu itu selalu kirimin Al-Fatihah, itu berikan doa yang terbaik, doa yang tulus untuk dosennya, termasuk dosen yang berkaitan langsung dengan dirinya, sebut namanya, terus selalu baca surat Yasin kayak gitu, agar Allah mempermudah baik dari segala urusannya, baik segala urusan rezekinya, baik segala dalam menghadapi dan menjalani prosesnya, itu Allah mudahkan insya Allah kayak gitu. Yang penting hakul yakin kayak gitu. Tapi tentang testimoni istighfar ini mungkin sampai di sini saja. Kalau untuk istighfar, kalau saya pribadi itu nggak pakai angka ya, soalnya jadi saya tuh pakai tasbih, tidak ngitung. Jadi seharian saya istighfar kayak gitu, kecuali ke kamar mandi aja. Kalau yasinnya, kalau saya sempat sehari 2 kali atau enggak di 5 waktu kayak gitu. Intinya jangan sampai dalam sehari itu bolong kayak gitu. Terus Al-Fatihah di 5 waktu, selalu ngirimin itu dosen-dosennya kayak gitu. Intinya dipermudah segalanya kayak gitu. Jadi jangan pernah takut lagi yang namanya menghadapi skripsi, itu bukan horor kayak gitu. Horor itu kalau nggak dikerjain, ditambah pikirin aja kayak gitu. Itu tips dari saya buat yang sedang ngadepin skripsi kayak gitu. Ya udah, itu aja ya tentang testimoni saya. Mungkin bermanfaat buat kalian yang sedang menghadapi skripsi, silahkan dicoba kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.